adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Kita mau memulai IMPA kita pada hari ini. Walaupun kita tidak ketemu, kita tidak tatap muka, tapi adik-adik semua di sini sukacita kan? Adik-adik sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah juga. Disiapkan Alkitabnya. Kita mau memulai IMPA kita. Tapi sebelum kita mau memulai IMPA kita mau saat teduh dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Saat teduh dimulai. Yeay, saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik semua di sini sukacita. Mana? Coba adik-adik kasih senyuman yang terbaik ke orang sekitarnya, ke mamanya, ke papanya, ke kakaknya. Mana senyumannya? Sudah? Oke, kita mau memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 262. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasihnya bagi kita, nyanyi haleluya. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasihnya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Yuk, lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ikutin kakaknya berdoa ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari yang cerah ini kami semua bisa beribadah di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami, sertai kami, supaya kami semua bisa memulai IMPA kami dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama adik-adik masih sukacita semuanya. Kita masih mau memuji nama Tuhan lagi. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau mengetuk pintu rumah Tuhan, tapi ada gerakannya. Tahu dong gerakannya. Tangannya semuanya kayak gini yuk. Kita mau mengetuk pintu rumah Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 177. Adik-adik, sekarang kita mau baca Mazmur. Ayo diambil dulu Alkitabnya. Diambil dulu Alkitabnya. Sudah. Nah, kita membaca dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi ya, Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata,
aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Adik-adik, dari Mazmur ini kita tahu bahwa Tuhan mengetahui setiap perbuatan kita, termasuk setiap kesalahan yang kita lakukan. Nah, kita sebagai anaknya dan sebagai orang percaya harus berani mengaku kesalahan kita dan meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Dan pengampunan dari Tuhan itu merupakan suatu berkat sukacita yang kita dapatkan. Nah, adik-adik, kita harus berani mengakui kesalahan kita ya, dan meminta ampun kepada Tuhan. Amin. Ayat hafalan, Alkitabnya masih dipegang dong. Masih, kalau misalnya masih dipegang, buka Alkitabnya dari Lukas pasal 6 ayat 37. Sudah ketemu dari Lukas pasal 6 ayat 37. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Tapi gimana ya Kak? Aku bisa hafalin, tapi kan kita nggak tatap muka. Gimana caranya? Caranya mau tahu? Tenang, caranya adik-adik hafalin nih ayat hafalannya. Terus habis adik-adik hafal, adik-adik minta tolong ke mamanya, ke papanya, atau ke orang-orang di rumah untuk di-videoin. Nah, video adik-adik ini bisa di-share di Instagramnya Pakat PA atau di Facebooknya Pakat PA. Linknya ada di bawah sini ya. Oke, tapi videonya kalau bisa sih seheboh mungkin. Adik-adik bisa pakai aksesoris yang ada di rumah, entah itu topi atau bando, apa aja yang ada di rumah adik-adik pakai. Oke, kita baca dulu ya bareng-bareng dari Lukas pasal 6 ayat 37. 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Oke, itu ayat hafalannya. Jangan lupa di-share videonya di Instagram Pakat PA dan juga di Facebooknya Pakat PA. Oke, kita mau masuk firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan dulu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Kitab suci hartaku, tak bernilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan lagu dan gerakan. Sekarang tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan masih menyertai kami di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, saat ini kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 sampai 38. Nah, sebelumnya Kakak Alin mau tanya nih sama adik-adik. Lukas itu ada di perjanjian apa sih adik-adik? Ya, betul sekali. Lukas itu ada di perjanjian baru adik-adik. Nah, kalau ada adik-adik yang kesulitan membuka Alkitabnya, adik-adik dapat meminta bantuan mama papahnya untuk membantu adik-adik membuka Alkitab dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 sampai 38. Kalau Alkitabnya sudah siap semuanya, kita akan baca bersama-sama.
Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Sekarang Kakak Elin mau cerita nih. Tapi sebelum Kakak Elin cerita, Kakak Elin mau kasih tayangan video. Kita saksikan yuk bersama-sama videonya. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu, katanya Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Nah, selesai deh tayangan videonya. Videonya bercerita tentang apa sih tadi adik-adik? Iya, ada kakak beradik yang sedang bermain bersama. Dan tiba-tiba adik kita tadi namanya siapa ya? Iya, namanya Kaleb. Dia tiba-tiba merusak mainan kakaknya, si Sofia. Nah, Sofia sangat marah kepada adiknya. Sepertinya Sofia tidak mau memaafkan Kaleb. Padahal Kaleb sudah meminta maaf ya adik-adik. Papanya yang mendengar Sofia dan Kaleb bertengkar akhirnya datang menemui mereka. Sofia yang terlihat sangat marah sekali sepertinya tidak mau memaafkan Kaleb adik-adik. Nah, papanya bertanya kepada si Sofia, kenapa mereka bertengkar? Sofia memberitahukan semuanya yang Kaleb lakukan. Pertama, adik-adik, Sofia bilang kalau Kaleb sudah merusak mainannya. Lalu kedua apa adik-adik? Yang kedua, Kaleb sudah memakan es krimnya Sofia. Yang ketiga, Kaleb masuk ke dalam kamarnya dan merusak buku nyanyiannya. Setelah papanya mendengar keluhan Sofia, papanya bertanya kepada Sofia, apakah Sofia pernah melakukan kesalahan? Iya adik-adik, ternyata Sofia pun juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi apakah dia sangat menyesal? Iya, Sofia pun sangat menyesal. Nah, di sini papahnya ingin mengingatkan anak-anaknya bahwa ketika mereka meminta maaf, Allah akan mengampuni dengan lapang dada. Dari situ, Sofia ingat lagi dengan perkataan papahnya. Akhirnya, Sofia pun dengan lapang dada memaafkan kesalahan adiknya yang bernama Kaleb. Nah, adik-adik, di sini juga diingatkan kepada adik-adik semua bahwa ketika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik hendaknya meminta maaf. Apakah adik-adik pernah merasakan kesal kepada orang lain?
Mungkin di sekolah adik-adik pernah diejek, ataupun ketika adik-adik punya barang kesayangan malah rusak sama teman-teman adik-adik. Di sini padahal teman adik-adik sudah minta maaf loh. Mau nggak adik-adik memaafkannya? Atau mungkin adik-adik malah menghukumnya? Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 37-38, Tuhan Yesus mau mengingatkan adik-adik semua supaya janganlah kamu menghakimi dan janganlah kamu menghukum kesalahan orang lain, tetapi ampunilah mereka yang melakukan kesalahan kepada kalian. Kenapa adik-adik harus mengampuni kesalahan orang lain? Nah, karena sebelum adik-adik mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kesalahan dan dosa adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus rela untuk mengorbankan dirinya, disiksa dan disalibkan di kayu salib. Itu semua merupakan wujud kasih Tuhan Yesus kepada kita semua anak-anaknya. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami, yang di dalamnya terdapat kalimat, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, ternyata dengan kita mengampuni, maka kita semua dapat mewujudkan hidup di dalam kasih kepada sesama manusia. Dan pastinya kasih kepada Tuhan kita dong, Tuhan Yesus Kristus. Karena anak-anak Tuhan tidak boleh membenci dan memusuhi sesama. Demikianlah cerita dari Kakak Elin. Semoga dapat adik-adik nyatakan di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Oke adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan. Tadi sudah pada dengarkan firman Tuhan ya? Ya, kita mau merespon firman Tuhan kita dari Kidung Ceria nomor 90. Yesus sayang padaku. Adik-adik udah pada tahu dong. Pakai gerakan ya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Doa syafaat kita kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami agar berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh diingatkan akan kasih Tuhan yang besar, yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ajar kami agar kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga mau mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, berkatilah para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh pejabat dalam pemerintahan, agar mereka diberikan hikmat dan bijaksana oleh Tuhan untuk boleh memimpin bangsa kami, khususnya untuk menangani penyebaran wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus, berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami,
sehingga mereka boleh mengupayakan yang terbaik untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja yang ada di seluruh muka bumi ini, khususnya di Indonesia dan juga gereja Protestan Indonesia bagian Barat, khususnya juga gereja kami GPIB Jatipon. Tuhan Yesus, berkatilah pelayanan dalam gereja kami. Berkatilah Tuhan untuk para pendeta, untuk para presbiter, untuk pengurus pelkat komisi, dan setiap orang Tuhan yang terlibat dalam pelayanan dalam gereja kami, agar mereka boleh tetap bersemangat, boleh tetap bersuka cita, dan Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua, kepada para pendeta kami, dan seluruh presbiter, seluruh umatmu, jemaatmu di GPIB Jatipon, sehingga kami boleh terus beribadah. Meskipun saat ini kami tidak bisa beribadah dalam gedung gereja, tapi kami boleh tetap beribadah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka berkat-berkat-Mu untuk mereka boleh mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan Yesus, berkatilah juga kami anak-anak-Mu yang saat ini kami tidak dapat bersekolah. Kami belajar dari rumah. Kiranya Tuhan memberikan kami kerajinan dan ketekunan untuk belajar, untuk mengikuti setiap instruksi dari Bapak atau Ibu guru secara online. Kami boleh tetap melakukan tugas-tugas kami sebagai pelajar, meskipun kami harus belajar dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berikan kami kepintaran, dan Engkau juga menolong agar wabah ini segera berakhir, sehingga kami dapat bersekolah lagi, kami dapat beribadah lagi di dalam rumah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, untuk orang-orang yang sedang sakit, untuk saudara keluarga kami yang sedang sakit, dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Khususnya mungkin mereka yang sakit karena terdampak COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka boleh kembali sehat, mereka boleh kembali sembuh, dan mereka boleh kembali beraktivitas, bersuka cita, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa dan ungkapan syukur kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa kami, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita mau memberikan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya disiapkan, tapi ini kan kita tidak tatap muka nih. Persembahannya bisa dititipin ke mama atau ke papahnya. Nanti mama papahnya akan memberikan persembahannya ke gereja. Atau kalau misalnya adik-adik kumpulin dulu nih persembahannya tiap minggu ke mama atau ke papa. Kalau kondisinya sudah kondusif, adik-adik bisa memberikan persembahannya ke gereja saat impak. Oke, kita mau bernyanyi dari Kidung Mulia 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
ibadah kita. Adik-adik masih semangat? Masih sukacita? Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah di dalam Yesus. Oke. Kita mau tutup ibadah kita mau berdoa semuanya. Kita mau berdoa. Jika berdoanya kita sambil nyanyi ya. Mana tangannya, 1, 2, 3. Mana tangannya, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Semuanya jika berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami setelah selesai ibadah hari Minggu pelayanan anak online, walaupun kami tidak bertemu dengan satu dari yang lainnya, tapi kami tetap sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami semua, supaya kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Berkati juga kami, supaya kami bisa menjadi garam dan terang di sekeliling kami. Berkati juga Papa dan Mama kami, berkati orang-orang sekitar kami, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa